Kakak Mikaela hari ini kayaknya kelihatan cantik sekali. Terima kasih Kak. Wah, kita lihat ke sana. Wow, teman-teman di rumah juga semuanya pada cantik, pada ganteng. Ada Iya, apa Kak. ya? Ada sekolah minggu Kak. Wah, sekolah minggu online lagi nih ya. Iya. Hai pasukan semuanya, selamat hari Minggu. Iya, jumpa lagi bersama dengan Kakak Dia. Berjumpa lagi dengan Kak Mikaela. Iya, di Sekolah Minggu Zaitun Kids. Ya, kita kembali akan beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita beribadah, semuanya sudah siap dong ya. Di depan layar laptop mungkin, atau mungkin di depan handphone masing-masing. Yang ngikutin ibadah online hari ini juga. Papa mama di rumah jangan lupa didampingin anak-anaknya. Yuk sebelum kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat pagi hari ini. buat pagi hari ini. Yesus yang manis, Yesus yang manis. kami mau datang, Kami mau datang menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Biar mulut kami, Biar mulut kami, tangan kami, tangan kami, kaki kami, semuanya dipenuhi dengan pujian. pujian. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wow, sudah siap semuanya menyembah Tuhan. Coba nih Kak, jempolnya di mana nih? Coba kita kasih tunjuk sama teman-teman. Nih. Yuk teman-teman di rumah kasih jempol dong sama kakak-kakak di sini. Wow, jempolnya keren. Oke. Ya, sekarang kita mau kasih jempol yang terbaik sama Tuhan. Terus gerakan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga goyangan yang terbaik untuk siapa? Tuhan Yesus Kak. Oke, kita nyanyi. Ada pujian dalam Hatiku. Yuk, Bang Gideon, kita nyanyi sama-sama dulu hari ini. Yeay, kasih tepuk tangan yang terbaik. Sekarang lambaikan dulu ya jempolnya di depan. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Dia Raja segala Raja jempol. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Di mana? Ada pujian dalam hatiku. Dia Raja segala Raja jempol siku. Lagi yo, ikutin gerakannya ya. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Ya Raja segala Raja jempol siku. Lutut, yo goyangkan lututnya. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Ya Raja segala Raja jempol siku. Lutut, leher. Ada pujian dalam hatiku. Kakak mau lihat nih pasukan di rumah. Ikutin dong gerakan kakak di sini. Ada pujian dalam Hatiku, ya Raja
hati, di mata, di lidah, di mulut, di semuanya dipenuhi sama pujian kepada Tuhan Yesus. Iya, ada pujian, ada penyembahan sama Tuhan. Tuhan itu sangat suka dipuji loh Kak Mikaela. Iya. Sangat suka juga disembah. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Jadi semua anak-anak sekolah minggu dimanapun yang ada di Siborong-Borong, yang ada di Porsea, yang ada di seluruh Indonesia termasuk Bali G, harus suka memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita mau muji lagi ya. Kita mau nyembah lagi sekarang. Tangan kita mau taruh di depan, taruh di belakang. Kita mau sama-sama nyembah Tuhan lagi. Yuk sekali lagi pasukan, sama-sama tepuk tangan. Ya sambil ikutin gerakan kita ya. Tepuk tangannya juga gerakan kakinya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yuk sekarang kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang pinggangnya dong. Pinggangku ke depan, pinggangku ke belakang, pinggangku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kepalanya juga memuji Tuhan. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekali lagi yo, masih bawa tangannya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kakinya ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan Sekarang bersama-sama. coba berhenti dulu Kak. Sekarang kita mau semuanya, tangan, kaki, kepala, sama pinggang. Kita gerakan sama-sama. Yo, tanganku ke depan, sama-sama. Tanganku ke depan, kakiku ke belakang, kepalaku ke depan, pinggangku ke belakang, tanganku ke depan, kakiku ke belakang, pinggangku ke depan, kepalaku ke depan. Sekarang goyang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Sekali lagi yo, bersama-sama. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai Jari yo buka sama-sama. dibukakan, Ditutupkan, putar ke belakang, luruskan, luruskan, bikan jalan. serta Yesus. Wah sekarang kakinya yuk. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang, lompat, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari.
siapa? Jalan serta Yesus. Wah, pasukan di rumah kayaknya masih mau nyanyi nih buat Tuhan Yesus. Iya kak, Suaranya masih pada kenceng kan? pasti dong kak. Masih kedengaran gak? Masih kedengaran yang masih mau nyanyi buat Tuhan. Sekali lagi kakak ingatkan ya, semuanya kita Tuhan rindu, nyanyian kita, sembah kita untuk Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyi lebih semangat lagi buat gerakannya ya di rumah masing-masing. Yo, I will sing for Jesus. Sama-sama nyanyi. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, Selama-lamanya. yo, I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. Sekarang worship Jesus. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. pujian dan syukur dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah Sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, Selama-lamanya. untukmu Tuhan, Selama-lamanya. untukmu Tuhan, selama-lamanya. Yeay! Seru banget ya kak memuji Tuhan. Iya, karena emangnya Tuhan itu suka dipuji dan disembah. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan ya teman-teman. Sebelum Sudah kita siap. memulai penyembahan kita berdoa dulu ya. Ikutin kakak berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan buat Yesus. pagi hari yang cerah ini. Buat pagi hari yang cerah ini, Tuhan Tuhan masih menjaga kami menjaga kami sampai detik ini. sampai detik ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami ingin ingin menyembahmu. Tuhan tolong Menjaga kami menjaga kami di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan amin. Sekarang kita naikkan satu pujian ya. Aku suka memuji.
Ayo pasukan di rumah bersama papa mama. Tuhan itu suka dipuji, Tuhan itu suka disembah. Yuk kita naikkan nyanyian kita. Sama-sama katakan, Yesus, ku suka memujimu. Yesus, ku suka memujimu. Yesus, ku suka menyembahmu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena aku mencintaimu. Dari awal kembali sama-sama katakan, Yesus, ku suka memujimu. Yesus, ku suka menyembahmu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena aku mencintaimu. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena aku mencintaimu. Yesus, Ku suka memujimu. Yesus, ku suka menyembahmu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena aku mencintaimu. yuk sekali lagi panggil nama Yesusmu, katakan, Yesus. Yesus, ku suka memujimu. Ya Tuhan, biar setiap anak-anak yang ada di tempat ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini, semuanya menjadi anak-anak yang suka memujimu. Ku mau bersama, Karena aku mencintaimu. Yesus, Yesus, ku suka memujimu. Yesus, ku suka menyembahmu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena aku mencintaimu. katakan dia lebih dari Kau segalanya. lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena aku mencintaimu. Kau lebih berharga. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena aku mencintaimu. Sampai kapan? Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena aku mencintai. Katakan karena ku mencintaimu. Karena aku mencintaimu. Sekali lagi ucapkan cintamu. Karena aku mencintaimu. Kami mencintaimu Tuhan. Biar kami menyembahmu.
kami bawa nyanyian kami di hadapan-Mu. Kami berikan sembah kepadamu, ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, Kau layak disembah. Kau Tuhan yang suka disembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih. Mari anak-anak semuanya bawa sembah-Mu sama Tuhan. Yuk sama-sama buka suaramu, angkat kepada Tuhan. Katakan, kami sembah Kau Tuhan. Kami mengangkat setiap tangan kami. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Mari bawa sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Mari akui Dia Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari pasukan di rumah, kakak mau lihat kalian angkat kedua tangan. Yuk sama-sama katakan, sembah Tuhan Selamanya Kau ajaib bagiku. Sekali lagi bawa sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat Mari sama-sama bagiku. nyanyikan haleluya. 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 Sama-sama nyanyikan haleluya. Lagi lambaikan tanganmu, serukan haleluya. 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 Sekali lagi berikan sembah yang terbaik. Ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, terima setiap pujian kami selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat. Sembah Tuhan. Ku sembah. Mari pasukan semuanya bawa nyanyianmu, sembahmu, angkat tanganmu. Sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat Bagi selamanya Tuhan. Selamanya. Kau hebat Bagiku selamanya Dia Tuhan yang hebat. selamanya. Kau hebat bagiku. Mari pasukan berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sembah baginya. Oh, sembah dan puji.
masih bisa lebih tinggi lagi bahwa sembah. Sembah ya Tuhan, biar kami memuji-Mu. Sembah biar setiap anak-anak di Indonesia menjadi anak-anak penyembah Tuhan. Biar setiap anak-anak yang ada di seluruh dunia menjadi anak penyembah Tuhan. Lagi pasukan masih bisa lebih baik lagi. Sembah dan puji ya Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi serukan sembahmu, bawa bagi Raja. Sembah dan puji Dia, Dialah Sang Raja. Raja. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik pasukan di rumah buat Tuhan kita, biar Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh-Mu yang manis, Roh-Mu yang perkasa terus mengajari kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, ini hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama yang siap mendengar firman katakan, amin. Baik pasukan di rumah, sebelum mendengar firman Tuhan, jangan lupa pasukan, jika ada pasukan yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan, silakan dikumpulkan di rumah masing-masing. Tidak apa-apa ya, karena beribadah harus membawa persembahan kepada Tuhan. Supaya apa? Pasukan juga semuanya diberkati Tuhan lewat nafas hidup, lewat berkat-berkat kepintaran dan semuanya. Tapi belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, dan sambil mempersiapkan diri kita untuk firman Tuhan, yuk sekali lagi kita masih mau mengangkat satu pujian kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Pasukan di rumah sama-sama belajar lagu ini ya, karena sekalipun kita masih kecil, hidup kita ini adalah penyembahan sama Tuhan. Sekali lagi, mari anak-anak di rumah siapkan hatimu, nyanyikan ref pujian ini saja. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sekali lagi, mari katakan, ku tahu hidupku. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku. Kami serahkan dengan hormat kepada Ibu Strasti untuk bawa firman Tuhan. Penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku
segenap hidupku. Mari semua pasukan di rumah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari Yoas juga Weta, kita persiapkan hati kita berdoa. Pasukan di rumah juga tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih menyertai kami. Sampai pagi hari ini Tuhan masih melindungi kami dengan berkat-berkat terbaik dari surga, dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau beribadah, kami sudah mengeluhkan Tuhan, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu. Biarlah Tuhan terima persembahan kami, biarlah Tuhan terima puji-pujian kami, biarlah itu semua Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Biar dari mulut kami, dari hati kami, dari pikiran kami, semuanya lahir penyembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau lebih lagi diajar oleh firman-Mu, jalan-jalan-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu, biar Tuhan kami terfokus hanya kepada firman-Mu saja Tuhan. Bukakan mata kami, bukakan telinga kami, terkhusus buat pasukan semua di rumah. Biar Tuhan Roh-Mu yang melayang-layang atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami dengan urapan yang baru, dengan anggur yang baru, sehingga firman-Mu itu Tuhan disampaikan dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat hamba-Mu. Terima kasih, berkati kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom pasukan semua. Shalom. Ya, ini agak baru sedikit ya. Hari ini kakak tidak sendiri, ada temanmu Weta. Hai teman-teman. Dan Yoas. Halo teman-teman. Nah, Weta dan Yoas itu juga seperti pasukan semua di rumah. Mereka itu senangnya memuji, senangnya menyembah Tuhan. Karena apa? Karena ada sukacita dari Tuhan Yesus di dalam hati mereka. Nah, juga ada teman kita yang mut. Siapa yo? Iya, halo teman-teman. Saya kenalin, pasti udah kenal ya. Ini teman kita udah sering loh on air, udah sering dia online juga. Namanya siapa teman? Misel. Boleh tuh satu mic-nya dikasih ke Misel tuh. Yoas dikasih ke Misel dia. Oke? Ya. Ya, kasihkan aja sebentar, kasihkan. Oke, biar seru, nggak apa-apa. Ya, tadi kita sudah belajar satu pujian, itu apa? Penyembahan ya. Penyembahan. Itu yang tadi kakak sangat suka itu lagunya Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Nah, kakak mau tanya ya, kenapa kita itu harus menyembah? Kenapa kita itu harus berdoa? Nah, sebelum tadi Weta waktu penyembahan tadi ngantuk nggak? Enggak. Tapi ada nggak yang kira-kira Weta lihat ngantuk? Enggak ada. Ada ya. Tapi kata Yoas tadi ada. Misel. Misal.
Nakal kamu ya. Nakal ya. Ah, Kenapa? aku Kenapa? tadi ketiduran. Aduh, ketiduran. Kok bisa sih penyembahan ketiduran? Eh, Itu tidak menghormati Tuhan, Michelle. sorry Ya. Kak, sorry. Gak sengaja. Nah, kumat ya. Kumat usilnya ya. Ya. Oke. Tadi kakak bilang, kenapa kita itu harus menyembah? Kenapa kita itu harus berdoa? Itu kira-kira apa artinya menyembah? Bisa, Weta, menyembah itu apa? Menyembah itu adalah membuat kita terharu kepada Tuhan. Yos, Berdoa sambil menyembah, Kak. bisa? Berdoa gimana ya, Kak? Menyembah gimana ya? Oh, kurang tahu juga ya. Iya, Kak. Ya, tadi kata Weta menyembah itu apa? Terharu ya. Terharu. Kayak mana terharu sih? Gitu ya. Kayak gitu terharu bukan? Ya. Kalau kata si Yoas itu berdoa. Ya, yes, semua itu benar. Menyembah itu berdoa, menyembah itu memuji Tuhan, menyembah itu nyanyi-nyanyi seperti tadi. Jadi menyembah, memuji, mengeluh-elukan Tuhan itu adalah bagian dari penyembahan. Dari mana? Dari hati. Dari hati. Nah, di sini kakak mau katakan kenapa kita harus menyembah. Pertama sekali adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi keluar dari hati kita itu menyembah. Itu namanya menyembah. Dari hati kita itu namanya menyembah. Jadi untuk lebih jelasnya lagi kita buka Alkitab kita dulu. Misal juga ya, perhatikan ya. Jangan sampai nggak tahu apa itu menyembah. Masa nggak tahu? Sudah berapa lama sih sekolah minggu misal? Masa nggak tahu menyembah itu apa? Nah, jadi kita sama-sama belajar firman Tuhan. Menyembah itu coba kita buka Alkitab kita di Yohanes, Injil Yohanes 4 ayat 23. Nah, semua pasukan di rumah juga semua buka Alkitabnya, Android sucinya ya, Android kudus. Kalau nggak ada Alkitab, buku Alkitab. Nah, boleh mama papa dampingi anak-anaknya membuka Alkitab. Mungkin yang masih balita belum tahu ya, tapi boleh dibacakan. Kalau kita sering-sering mendengarkan firman Tuhan, firman itu akan hidup di dalam hati kita. Nah, coba Weta baca Injil Yohanes 4 ayat 23. Ayo teman-teman kita baca Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Wow, apa tadi kata Tuhan? Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Maksudnya itu adalah penyembah-penyembah yang benar. Tadi di Injil katakan, Injil Yohanes katakan akan ada dan sekarang sudah ada penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan Kebenaran. yes, kebenaran. Jadi bukan benar menurut kita teman-teman, tetapi benar menurut benar menurut Tuhan. benar menurut Tuhan. Kadang-kadang misal pinter ya, oh tapi pinter kok. Menurut Tuhan. Jadi kalau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar menurut Tuhan, jadi menyembah itu betul-betul dari hati kita, betul-betul dari hati yang paling dalam. Terus gimana kalau begini dia? Menyembah, mulutnya dia menyembah, mulutnya kuat berbicara, Yesus, haleluya, haleluya, gitu. Tapi
di rohnya tidak benar. Itu gimana kira-kira Weta? Aku bisa berdoa. Aku bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kadang-kadang aku pernah dimarahi mama. Aku berdoa kepada Tuhan supaya mama memaafkan aku. Oh, jadi maksud Weta gini dia, teman-teman. Sambil berdoa dia kan, Tuhan, haleluya, haleluya. Tapi pikirannya, dia ingat ketika dia sedang dimarahi mama. Jadi dia nangis-nangis. Mungkin orang lain pikir, waduh Weta hebat. Sambil berdoa dia nangis-nangis. Tapi hanya Tuhan yang tahu pikiran Weta. Weta itu menyembah sambil menangis karena apa? Dia ingat apa? Dia ingat mamanya memarahi dia. Jadi kalau menurut ukuran yang tadi, Injil Yohanes itu tidak lagi di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Pikirannya ikut melayang-layang. Jadi kalau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, pikirannya kita harus fokus kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengingat siapa kita tidak mengingat persoalan kita tidak lagi mengingat kesusahan kita tidak boleh lagi mengingat-ingat apa yang mau kita lakukan kalau kita sedang menyembah. Nah kalau misal gimana, Sel? Berdoa, Kak. Ya berdoa, terus misal pernah enggak waktu berdoa itu matanya tertutup sih, tetapi pikirannya habis berdoa nanti, habis ibadah, aku nanti mau jajan bakso. Pernah enggak seperti itu, Sel? Pernah nggak ya? Tunggu Pernah? aku ingat-ingat dulu ya, Kak. Iya, Kak, pernah. Misal ternyata pernah teman-teman. Jangankan misal, kakak juga sering seperti itu. Sering. Bahkan kadang-kadang kakak waktu berdoa ingat, aduh belum masak nih. Aduh nanti anak-anak pulang sekolah. Aduh apa yang mau dimasak ya? Sering loh. Tetapi hari ini Tuhan mau mengajar kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Yowas, ada yang mau ditanya? Tadi Kak yang di Injil Yohanes mengatakan berdoa atau menyembah, maksudnya gimana Kak? Oh, dalam roh dan kebenaran maksudnya ya. Nah, teman-teman kan tahu dan mungkin ini sudah menjadi tradisi. Kalau orang beribadah harusnya di gereja. Jadi dia pikir hanya tempatnya yang cocok menyembah itu di gereja atau di tempat ibadah yang sudah ditentukan. Jadi ini sudah menjadi tradisi kita. Kalau ada yang bertanya, Weta mau kemana Weta? Ya saya mau berdoa. Kemana? Ke gereja. Jadi itu semua sudah menjadi tradisi. Nah, hal-hal inilah yang harus dirubah teman-teman. Jadi kalau kita mau berdoa, mau menyembah, itu tidak memandang tempatnya, tidak harus di gereja. Terus satu lagi tadi apa? Dalam roh ya, dalam roh. Iya Kak, Tahu nggak roh itu apa? roh itu adalah Tuhan dan Roh Kudus. Nah, Tuhan dan Roh Kudus, ya. Tapi katanya kita harus menyembah Tuhan di dalam roh. Tahu nggak, teman-teman, roh kita itu apa sih? Pernah nggak? Ingat nggak? Waktu Tuhan menciptakan Adam, itu juga dulu sudah pernah kakak sampaikan di ibadah-ibadah yang dulu-dulu ya, bahwa Tuhan meniupkan nafasnya kepada Adam. Itulah roh kita. Jadi
hanya roh kita yang bisa berkomunikasi kepada rohnya Tuhan. Karena apa? Karena kita harus mengenal Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Apa? Roh. Iya. Misal, ingat nggak? Simak nggak? Simak, Kak. Tuhan itu apa, Sel? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi Tuhan itu adalah roh. Jadi bukan daging seperti kita bisa dipegang begini. Saya bisa pegang misal, saya bisa sayang-sayang misal gini, bisa terasa. Tapi apa kata Alkitab? Roh Tuhan itu adalah roh. Jadi karena Tuhan adalah roh, maka kita harus menyembahnya di dalam roh juga, di dalam roh kita. Roh kita itu adalah hati kita, lubuk hati kita. Jadi ada teman-teman sekolah minggu yang lain, kalau dia menyembah pas sewaktu kakak-kakak guru sekolah minggu, ayo semua menyembah, tutup mata, katanya. Tapi dia sambil menyembah, contoh di mana? Ku sembah kau Tuhan, tapi disikutnya, temannya disikutnya begini. Terus ku mengangkat tanganku, diangkat tangannya, tetapi matanya terbuka sebelah, gini dia. Itu bukan di dalam roh. Jadi kenapa kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu selalu menyarankan tutup mata? Sebenarnya buka mata bisa juga. Tidak ada larangan kita menyembah itu buka mata. Tetapi kenapa disuruh tutup mata? Supaya pikiran kita fokus. Kalau kita sambil menyembah Tuhan sambil buka mata, mungkin ada yang lalu lalang. Jadi konsentrasi kita pecah. Jadi kita tidak lagi di dalam roh dan kebenaran. Nah, teman-teman udah mulai ngerti ya apa artinya itu di dalam roh dan kebenaran. Oke? Nah, satu lagi di dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan katakan, Tuhan akhir-akhir ini sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Sedang mencari. Kalau sedang mencari berarti sekarang ya, sekarang. Itu kalau bahasa Inggris itu adalah apa itu? Present ya, present tense. Nah, sekarang dan masih berlanjut. Nah, Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Bisa enggak kira-kira aku salah satunya, Kak? Bisa enggak? Bisa, kenapa tidak? Weta mau enggak jadi penyembah yang benar? Mau dong, Kak. Bagaimana caranya nanti Weta? Setelah ini kan Weta sudah mulai ngerti kan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu seperti apa? Kira-kira nanti kalau sampai di rumah Weta mau praktek enggak? Mau dong. Kalau Yowas? Mau juga, Kak. Gimana caranya? Nurut orang tua, Kak. Menurut orang tua. Tetapi kalau kita lagi menyembah, kalau nggak ada orang tua bagaimana? Bagaimana tuh? Kalau contoh Yowas tuh di rumah sendiri aja, tiba-tiba pikirannya, aduh aku mau menyembahlah seperti itu. Terus bagaimana? Berdoa. Berdoa. Kalau misal Memuji Tuhan, Kak. memuji Tuhan. Ya, itu semua betul. Tetapi ada begini langkah-langkahnya. Jadi, mau nggak kakak ajarin? Mau, Kak. Mau nggak kakak ajarin menyembah? Mau dong, Kak. Oke. Nah, kalau pertama-tama kita itu mau menyembah, jadi supaya api Roh Kudus itu turun, kita boleh dulu menyanyikan lagu pujian, lagu penyembahan. Contoh seperti tadi, ku tahu, coba semua ya, coba. Musiknya Bang Gideon.
Misal juga ikut nyanyi ya. Oke, Kak. Ku tahu Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Stop dulu Kak Gideon. Kayaknya dalam penyembahan barusan itu belum di dalam roh. Kok kakak tahu? Itu terasa. Terasa. Jadi kalau menyembah itu dari hati, dari hatimu. Coba bedakan nanti ya, pasti beda. Bedakan yang barusan dengan kalau kamu coba tutup matamu, kamu nyanyikan lagu itu dari hatimu. Jangan kamu pikirkan yang lain. Jangan kamu pikirkan Bang Gideon di depanmu. Jangan kau lihat-lihat Kakak Lena di depanmu lagi senyum-senyum. Jadi blank dulu semua, blank. Tutup matanya, coba nyanyikan lagu itu. Misal juga, supaya misal jangan ngantuk-ngantuk lagi menyembah. Oke, Kak. Oke, sekali lagi. Ku tahu Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Stop dulu Bang Gideon. Nah, mulai terasa itu dari rohnya, dari hatinya. Nah, kalau seperti Daud, dia menyembah Tuhan, dia diikuti bermazmur. Jadi dia tuh keluar dari hatinya dengan lagu yang dia tahu sendiri, dengan irama yang dia tahu sendiri kepada Tuhan. Jadi bisa nanti setelah dia menyanyikan lagu itu, contoh seperti tadi, segenap hidupku persembahkan, haleluya, ku mau menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur, biar nama-Mu yang diagungkan Tuhan, haleluya. Nah itu tadi bermazmur. Jadi dengan sendirinya nanti pujian dari hatimu keluar dari hatimu yang paling dalam. Itu yang dikatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi pasukan juga di rumah mulai hari ini coba praktekkan seperti itu. Kalau engkau bisa mempraktekkannya, kamulah yang dicari Tuhan. Kamulah yang dicari Tuhan. Penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman. Karena apa? Tuhan sedang mencari. Tuhan sedang mencari. Jadi tidak tertutup kemungkinan nanti Weta, Yoas, Misel, dan juga kakak rindu sekali jadi penyembah yang benar. Karena di akhir-akhir ini yang mau dipulihkan Tuhan adalah Pondok Daud. Pemuji, penyembah. Karena apa teman-teman? Karena sudah sepertiga di surga, malaikat-malaikat penyembah jatuh dalam dosa. Jadi kitalah yang akan menggantikannya menjadi penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau belum bisa berbahasa roh atau karena itu karunia ya, kita harus meminta bahasa roh. Kalau belum bisa pun itu,
Tapi kakak yakin nanti suatu saat kalau engkau memang benar-benar menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dengan sendirinya bahasa roh itu akan datang. Jadi coba mulai dengan kalimat-kalimat yang simple. Seperti, Tuhan, aku memujimu, menyembahmu, terima kasih, kau sungguh baik, kau teramat baik bagiku. Jadi kalau kita menyembah, buka mulutnya. Jangan menyembah di dalam hati, nanti Tuhan tolong pun engkau dalam hati. Ya, jangan menyembah, memuji di dalam hati. Ada saatnya di dalam hati. Tetapi kalau kita sedang memuji menyembah, kita buka mulut. Karena apa? Ibarat orang mau makan. Makanan disendokkan ke mulutnya, ke mulut kita. Dengan sendirinya kita akan merasa kuat. Benar nggak teman-teman? Ya, betul. Jadi ketika kita menyembah, kita membuka mulut, Roh Kudus memberi kita makanan. Apa makanan itu? Firman. Jadi firman itu nanti akan dimasukkan ke mulut kita. Jadi otomatis mulut kita akan bermazmur, mulut kita akan memuji, mulut kita akan menyembah dengan kata-kata yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Baik pasukan semua, kakak harap tidak ada lagi anak-anak sekolah minggu kalau disuruh menyembah cukup diam. Kakak sekolah minggu katakan, mari sembah Tuhan, diam. Ayo sembah Tuhan, diam. Mulutnya terkunci. Tetapi kakak harap mulai hari ini kita praktekkan cara memuji dan menyembah Tuhan itu dengan benar di dalam roh dan kebenaran. Kita singkirkan dulu semua pikiran kita. Jangan nanti sewaktu kita menyembah Tuhan, pikiran kita melayang-layang. Aduh, kapan ibadah ini selesai? Aku mau jajan ini. Duitku sudah tidak sabar untuk dibelanjakan. Terus ada lagi pikirannya, aduh habis ibadah ini nanti banyak sekali pekerjaanku, cuci piring lagi, cuci baju lagi, bersihkan rumah. Jadi bukan seperti itu menyembah teman-teman. Supaya engkau nanti adalah penyembah-penyembah yang dicari Tuhan. Baik teman-teman. Ya, buat Weta juga masih ada pertanyaan? Enggak, Kak. Sudah mengerti ya? Sudah, Kak. Mau praktek hari ini? Mau dong, Kak. Oke. Yoas, bagaimana Yoas? Sudah mengerti, Kak. Gimana kalau kakak tantang kamu malam hari ini nanti setelah selesai ibadah malam nanti Yoas memuji menyembah sendirian. Bisa? Bisa, Kak. Mantap. Juga buat semua pasukan yang lain, kakak ada challenge nih, tantangan. Kakak tantang kamu semua untuk memuji, menyembah Tuhan. Mungkin di kamar, boleh di kamar, tutup aja kamarnya. Praktekkan seperti yang tadi. Oke pasukan semua di rumah? Setuju? Setuju. Misal gimana Misal? Mau menjadi penyembah? Mau terima Mau, tantangan? Kak. Mulai sekarang, Michelle mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Kak. Oke, great, good. Dan kakak harap, kakak percaya semua pasukan yang di rumah, yang di sini juga menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran yang sedang dicari Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita angkat lagi pujian kita. Yang tadi itu apa? Ku tahu hidupku penyembah. Mari Kak.
Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi katakan dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan, hidupku persembahkan. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terimalah penyembahan kami, terimalah pujian kami, terimalah hati kami, terimalah hidup kami. Biar kami menjadi
cari di hidup kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan mengajari kami menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biar Tuhan mencari dan mendapatkan di dalam hidup kami apa yang Tuhan rindukan selama ini, yaitu menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, hanya karena pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Ajari kami Bapa, kuasai hati dan pikiran kami semuanya. Kuasai hidup kami sepenuhnya. Ambil alih Tuhan, sehingga kami boleh disebut menjadi anak-anak yang suka menyembah. Sehingga kami Tuhan boleh melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Tuhan, ini hidup kami. Hamba-Mu bawa semua anak-anak pasukan di rumah Tuhan. Anak-anak yang suka berdoa Tuhan. Karuniakan bagi mereka saat ini. Sejauh mana siaran ini diperdengarkan. Sejauh mana Tuhan siaran ini boleh terjangkau. Tuhan berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka menjadi pemuji penyembah-Mu di akhir zaman ini. Biar hidup mereka Tuhan terproteksi sempurna di dalam kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjagai mereka dengan pasukan malaikat yang berlaksa-laksa di sekeliling mereka. Kami menutup semua celah-celah dari kejahatan si iblis masuk dalam hidup mereka Tuhan. Kami menutup semua dakwaan-dakwaan si iblis yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kami tutup semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Darah-Mu Tuhan yang menudungi mereka Bapa yang baik. Tuhan, terima kasih. Bahkan juga hamba-Mu berdoa buat seluruh orang tua Tuhan. Biar Tuhan berikan hikmat marifat-Mu bagi mereka untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan bagi mereka Tuhan. Mengenalkan jalan-jalan Tuhan kepada anak-anak itu Tuhan. Biar Bapa yang baik, di akhir zaman ini Tuhan temukan keluarga-keluarga yang suka memuji dan menyembah. Biar di akhir zaman ini Tuhan temukan ada mesbah-mesbah dupa di setiap keluarga-keluarga Tuhan.
Hamba-Mu berdoa Bapa yang baik. Tutup bungkus semuanya. Tutup bungkus dengan darah-Mu. Biar Tuhan, Engkau melalukan semua hal-hal yang negatif. Engkau Tuhan menyingkirkan semua niat-niat yang jahat di sekeliling anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami boleh belajar menjadi penyembah-penyembah-Mu. Biar Tuhan yang sempurnakan setiap penyembahan kami. Tuhan yang sempurnakan setiap pujian kami. Agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Hai teman, dengarlah firman Tuhan. Yesus akan datang untuk membawa kita semua yang percaya padanya dan berharap padanya. Yohanes 14 ayat 2. Hai teman, dengarlah firman Tuhan. Yesus akan datang untuk membawa kita semua yang berharap padanya dan percaya padanya. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak. Saya mohon. Dengarlah firman Tuhan. Yesus akan datang untuk menjemput kita semua yang percaya padanya. Dunia ini akan binasa, tapi hikmat Bapa tersedia bagi kita. Di dalam
Hai teman, dengarlah firman Tuhan agar menjadi anak Tuhan. Ayat 4, ayat 11, ayat 2. Salam kakak-kakak dan tante-tante sekolah minggu hari ini. Regina dan Kelvin mau bernyanyi. 1, 2, 3. Hai teman, dengarlah firman Tuhan. Yesus akan datang untuk menjemput kita semua yang percaya padanya. Hai teman, dengarlah firman Tuhan. Yesus akan datang untuk menjemput kita semua yang percaya padanya. Hai teman, percayalah, dunia ini akan binasa, tapi ada rumah Bapa tersedia bagi kita, bagi yang percaya dan berharap padanya. Yohanes 14 ayat 2. Hai teman, dengarlah firman Tuhan. Yesus akan datang untuk menjemput kita semua yang percaya padanya. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Nah, terima kasih buat semua pasukan di rumah. Tetap nanti hari Minggu ada ibadah online, ada juga ibadah offline. Yang mau datang ke Zaitun Ministry boleh, yang tetap streaming juga silahkan. Tetapi tetap tidak mengurangi kualitas ibadahnya. Jangan karena streaming jadi beribadah itu sambil makan-makan, ibadah itu sambil godain adik-adik, ya, sambil ibadah berdoa seperti tadi disikut kiri kanan. Tetap kita ibadahnya fokus di dalam roh dan kebenaran. Oke, sampai di sini dulu. Saya Kak Srasti, ada Yoas, ada Weta. tadi ada Kak Dian dan Mikaela, kami semua yang bertugas, semua kru-kru Zaitun Kids, kami ucapkan Shalom, God bless you. Bye-bye.